Barang siapa yang bareng baca amin makmum dengan imam, ya. Barang siapa yang bareng baca amin kita dengan imam, ya, maka ia sama dengan membaca amin dengan para malaikat. Ternyata ketika imam baca amin, itu malaikat pun juga membaca amin. Jadi gini, waladhdallin, imam baca amin. Nah ternyata malaikat juga ngaminin baca fatihahnya si imam. Nah berarti kita juga mau nih bareng ngebarengin baca aminnya malaikat. Ya udah kita bareng juga baca aminnya sama imam. Karena kenapa? Ketika kita bareng baca aminnya dengan malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dihapus dosa-dosa yang terdahulu. Di tengahnya fa'innal muqaronata, karena sesungguhnya bareng fihi di dalam baca amin mandubatun, itu disunahkan. Oh ternyata ngebarengin baca amin kita sama imam itu sunnah, karena ada hadisnya. Barang siapa fa'in wafaqo, barang siapa yang nyamain barang siapa yang bareng baca amin makmum dengan imam, ya. Barang siapa yang bareng baca amin kita dengan imam, ya, maka ia sama dengan membaca amin dengan para malaikat, gitu. Nah kenapa? Karena gini, ternyata ketika si imam baca amin, ya kan khasnya berjamaah apa sih? Salah satunya ya amin. Kita kalau di rumah masing-masing amin gede gak? Sendiri. Kecil, jangan gede, dan sendiri, ya kan? Tapi beda kalau lagi berjamaah, bedanya ya ini baca amin ini. Imam sunnah membesarkan suara amin. Ternyata ketika imam baca amin, itu malaikat pun juga membaca amin. Jadi gini, waladhdallin, imam baca amin. Nah ternyata malaikat juga ngaminin baca fatihahnya si imam. Nah berarti kita juga mau nih bareng ngebarengin baca aminnya malaikat. Ya udah kita bareng juga baca aminnya sama imam. Karena kenapa? Ketika kita bareng baca aminnya dengan malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dihapus dosa-dosa yang terdahulu. Kita kan ada gak dosa? Banyak. Iya banyak. Mungkin lagi ngejelasin ini juga sombong. Nah dosa juga. Ini lagi ngomong aja nih, mungkin ria, sombong, dosa juga. Nah itu gimana caranya nih kita bareng baca aminnya sama imam. Ini bareng itu bener-bener secara literak ya, bener-bener bareng gitu. Bareng. Gimana caranya usahain nih kita baca aminnya bareng sama imam. Kenapa? Karena ketika imam baca amin, malaikat pun ikut amin, ngaminin fatihahnya imam. Nah kita usahain amin kita bareng sama imam, supaya bareng juga sama malaikat. Karena kata hadis, barang siapa yang membaca amin bareng dengan malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Tuh ya kan, dikikis dah tuh dosa-dosa. Alhamdulillah tuh ada solusinya nih, dosa-dosa kita diampuni nih. Salah satunya apa? Usahain baca amin kita bareng dengan imam. Dengan begitu berarti kita bareng juga dengan malaikat, dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu, gitu. Jadi gini,
Baca amin kan gini ya, konsepnya gini. Waladolin. Itu tuh jangan langsung amin, tapi ada kesunahan saktah dulu. Diem dulu. Seukuran ya subhanallah dah 2 detik lah rasanya. Itu harus di dalam sholat. Di luar pun juga, di luar sholat juga gitu. Baca amin, lagi tahlil nih. Al-Fatihah. Nah tadi tuh pertama. Baca amin, sunnah. Waladolin amin. Gitu. Ya sendiri-sendiri. Kalau aminnya ini kalau berjamaah tuh bareng rame-rame. Kencang gitu. Mau Fatihah di dalam sholat, mau Fatihah lagi di luar sholat, tetap disunahin baca amin. Tetap. Nah konsepnya berarti diem dikit. Waladolin, diem. Tuh 2 amin. Tuh kayak apa sih ada. Tuh 2. Tapi awas si imam. Tuh 2. Amin. Tuh 2-nya jangan dibawa Pak ya kalau jadi imam. Oh kan kata Tubas kan ada diemnya dulu ya, ada tuh 2-nya dulu. Doain amin tuh 2. Amin. Iya jangan ada jangan pakai tuh 2. Maksudnya ukuran diemnya seukuran tuh 2. Amin. Nah gitu. Itu bareng tuh usahain bareng. Amin kita sama aminnya si imam, karena di hadis barang siapa yang bareng amin kita sama malaikat maka diampuni dosa-dosa. Tuh lumayan dikikis, wah lumayan. Nah tuh berjamaah tuh salah satu faidahnya berjamaah. Wah banyak berjamaah, ada puluhan. Di Irsad ada Fatumu ini anak puluhan Ras. Banyak puluhan. Berangkatnya ke masjid diampuni dosanya tiap langkah. Makanya kok ada muter. Ya itu ketahuan tuh dosa banyak nih. Enggak ke Bandung dulu, ke Bogor. Gitu. Nah itu ya banyak banget kan, nggak cukup sejam gituin yang faidahnya berjamaah. Dihitungnya ya tiap tetes bensinnya. Tiap tetes bensinnya. Ya kan dihitung kesulitan nyelaknya mungkin, starter gimana ya kan, gitulah. Gitu. Jadi kan semakin kesulitan kita beribadah semakin gede pahalanya. Jadi biqadri ta'ab ya, pahala itu biqadri ta'ab, dihitung dari bagaimana sulitnya kita untuk menghasilkan pahala itu. Dihitung gitu. Nah jadi gitu ya baca amin tuh. Jadi amin tuh amin panjang, terus min, a-nya panjang, min, jangan ditasdidin. Ada yang gitu, enggak, jangan tasdid. Amin. Sebenarnya sih amina itu isim fiil. Kalau ditanya nih, amin itu isim fiil bentuknya. Isim fiil. Jadi kenapa disebut isim fiil? Karena maknanya menunjukkan kata kerja, yaitu kabulkanlah. Kalau ada yang berdoa kita jawabnya amin. Amin itu artinya istajib. Isim fiil yang maknanya itu istajib doa ana, disingkat dalam bahasa amin. Maknanya istajib doa ana, kabulkanlah doa kami semua. Makanya disebut isim fiil. Bentuknya bukan fiil tapi maknanya fiil. Maknanya kata kerja, minta dikabulin. Ya kan, kata kerja minta doa. Itu amin namanya isim fiil bentuknya ya, maknanya menunjukkan fiil amar, ya Allah kabulkanlah, itu kan amar, minta, istajib doa anak. Sebenarnya amina ya difatahin, tapi kalau lagi baca amin jangan amina, jangan, aliran baru lagi. Ya ini kayak gini tapi bener gak sebenarnya amina? Bener, cuman nggak bagusnya disukunin amin. Berjamaah jauh-jauh sah gak? Tapi buat apa gitu? Sah loh. Yang mazhab Soekarno ya jauh-jauh tuh. Itu kan kalau kita kan lagi covid doang begitu. Ya kan? Kata mereka, tapi kan sah. Ya sah, emang bener sah. Tapi ngapain gitu? Nah kayak gini. Ini Amina emang sebenarnya Amina. Awas nih Om Tubas ngasih tahu sebenarnya Amina gitu. Tapi bukan berarti ntar di masjid Amina bukan Amina, tetap disukunin amin
gitu, disukunin amin gitu. Jadi disekat dulu, diem dulu setelah baca Al-Fatihah selesai tuh dua amin gitu ya. Gitu. Gimana kalau kan kita kan sebisa mungkin diusahain bareng amin kita sama amin kita sama imam. Kenapa? Karena gini, bareng sama imam nggak ada hal lain yang disunahin selain ini baca amin. Bareng sama imam cuman ini doang yang disunahin, selainnya apa? Makruh. Apalagi ada yang batal. Tadi gimana kita bareng ruku Allahu Akbar, hukumnya apa? Makruh, bisa menghanguskan pahala jamaah. Nah ini doang satu-satunya yang dianjurin, yang disunahin bareng sama imam, ini doang. Udah. Kalau bingung kita sama imam harusnya gimana sih? harusnya imam duluan geraknya. Kalau mau bareng satu doang, kalau mau tahu amin itu doang, kasih tahu gitu. Amin doang yang bisa bareng sama imam apa? Hanya amin, itu yang dianjurin, malah dapat pahala. Selainnya bareng dengan imam hukumnya makruh. Allahu Akbar, makruh. Apalagi ada yang bisa sampai batal, yaitu bareng takbiratul ihram. Gitu. Ini dong satu-satunya baca amin, makanya usahain. Kan sampai ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sampai dosanya dihapus tuh. Nah, cuman amin, makanya usahain itu bareng. Tapi gimana kalau imamnya, yang jadi pertanyaannya, gimana kalau imamnya langsung waladhdallin amin? Kita kan yang udah ngaji malam Kamis di sini, lah. Seret ya. Gimana nih guys? Katanya itu dua di imam gimana sih? Nah, nggak apa-apa, ya udah kita aminnya ntar aja setelah baca aminnya imam gitu. Pokoknya usahain tuh dua gitu dulu tuh yang bagusnya. Kan tadi katanya kan harus bareng ya amin kita sama amin imam. Lah ini imam udah duluan. Nah kita pilih mana nih? Pilih imam amin apa sih namanya, malaikat apa duluan imam nih? Ya udah kita pokoknya diem dulu. Subhanallah tuh dua gitu dulu. Imam duluan amin nggak apa-apa, udah kita aminnya setelah aminnya imam. Misalkan amin kita amin gitu boleh. Amin imam udah amin duluan, amin kita baru amin, nggak apa-apa. Kalau terbalik kita duluan, makmum duluan baru imam. Makmum kita duluan nih. Iya, dolin gitu langsung. Kita langsung ya nggak apa-apa, tapi bagusnya kan tadi ikut bareng sama imam. Gimana Kak? Makruh nggak? Bareng ngeduluin. Amin. Ngeduluin amin. Ya namanya ngeduluin. Tetap ada konsekuensi walaupun gak makruh ya. Kan kita berjamaah itu ya. Ini kita nih kalau suami istri nih ya, kalau suami istri, si suami udah qabil tuh nikah. Nah, si istri apa ya, berarti kalau suami udah qabil tuh nikah, si istri jangan ngedahuluin imam, ngelawan, ngambil keputusan sendiri. Itu ya kan? Tuh prinsipnya gitu. Berjamaah itu kayak suami istri. Berjamaah itu, konsep berjamaah itu kayak perkawinan, pernikahan. Jangan ngelanggar gitu. Ya walaupun gak haram ya, gak sampai parah si istri ini ya mendahului imam atau berbeda sama suami ya, tapi kan ada jeleknya kan. Enggak apa-apanya ya istri berbeda sama suami, tapi kan adalah kayak kok enggak ngeklik gitu kan, kayak gitu ya. Bagusnya gitu bareng, jangan dahuluin gitu. Itu amin ya. Nah gimana kalau kita udah si imam waladhdallin tuh dua, si imam belum juga baca amin, ya udah kita langsung aja amin. Nggak makruh itu mah, emang itu waktunya, timingnya. Ingat timingnya mau apapun, prinsip Mandra, prinsip katanya Mandra. Udah pokoknya diam tuh dua, mau imam baca mau kagak baca amin. Bagusnya bareng. Makanya imam ngerti juga harusnya. Jangan sampai merugikan makmum nih. Ini termasuk merugikan makmum. Si makmum ingin pahala, bener kan?
katanya kan malaikat kalau imam baca amin, malaikat juga ngaminin. Nah si imam juga nggak sesuai konsep nih. Nah merugikan si makmum juga nggak keikut pahala pahala apa sih amin bareng gitu, merugikan makmum. Makanya imam harus itu tahu kapan waktu amin gitu, itu amin yang benar gitu. Jadi itu ya, jadi di sholat itu selain ada tumaknina ada saktah namanya, diem dulu. Sama tumaknina diem dulu ya, yang kemarin harus ada diem, diem baru baca, diem tuh 2 baru baca, sujud tuh 2 baru subhanallah, bangun tuh 2 tuh 2 tuh 2 gitu, harus diem dulu, nggak sah. Nah ada juga yang diem dulu kayak tadi namanya saktah. Diam dulu berarti diam antara apa tadi? Waladolin, antara Fatihah dengan amin. Jadi ada saktah, ada diam dulu sunnah. Tapi kalau ini sunnah. Jadi ada diam dulu, ada saktah antara Fatihah sama amin. Waladolin. Tuh 2. Amin. Nah, diam dulu ini namanya saktah sunnah. Tapi gimana kalau langsung waladolin amin? Sah. Tapi kurang, ya nggak dapat pahala saktah tadi. Sunnah saktah dulu. Apaan lagi yang sunnah diam dulu? Dari awal, dari takbir, terus sama doa iftitah. Doa iftitah itu bunyinya yang apa? Allah Akbar kabiro. Bagus. Harusnya gini berarti ya. Ini takbiratul ihram nih. Sholli fadl isya'i. Ya, Allahu Akbar. Gitu, tuh 2 langsung baca Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar, diam dulu, tuh 2 Allahu Akbar kabiro. Jangan gini, Allahu Akbar kabiro alhamdulillah. Disambungin ya, jangan disambungin, jangan sampai gitu banget ya, walaupun ya itu pertama apa, antara apa tadi, takbir sama iftitah. Juga iftitah sama Al-Fatihah, kan abis iftitah kita baca Al-Fatihah ya. Apa iftitah terakhirnya? Wa ana minal muslimin. Harusnya gini, wa ana minal muslimin. Diam dulu, tuh 2 baru apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Jangan gini, wa ana minal muslimin. A'udzubillah. Jadi sukun-sukunin dulu. Wa ana minal muslimin, diam dulu. Tek. Terus baca a'udzu. Itu saktah. Terus ya, apa yang disunahin saktah, yang disunahin diam dulu. Berarti antara auzu sama bismillah. Kan kita sebelum baca Al-Fatihah auzu dulu ya. Nah, dari auzu ke bismillah diam dulu. Bagusnya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh 2 bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah gitu bagusnya. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Gitu. Diam dulu, itu sunnah, dapat pahala. Makanya sholat tuh pahalanya banyak tuh. Kita ngelakuin diam dulu aja. Diam tuh dapat pahala, diam. Kan? Khutbah diam dapat pahala, dosanya dihapus ya kan kemarin. Apalagi coba. Diam doang ente udah. Gitu. Bahkan kalau mau tahu ya nih, kita dari dulu sebenarnya dia udah diampuni dosanya sama Nabi Muhammad. Udah diminta ampun sebelum kita lahir. Udah diampuni dosa-dosa kita. Gitu. Berarti kalau kita masih ntar masuk neraka, masih berarti parah banget ini dosa kita. Gitu. Ini dosa kita udah diampunin, ya tak? Udah diampunin. Kan dia minta. Ya kan? Minta diampuni datu untuk umatku juga yang belum lahir juga, ini kita udah diampunin dosanya. Insya Allah diampunin dosa, tenang. Berarti hidup enjoy, tenang. Tapi berarti ntar kalau kita masih tetap masuk neraka berarti parah banget dosa kita gitu. Dia diampunin lah dosa kita. Makanya nih diam, diampunin, diam doang udah. Makanya ada tumanina sholat, tumanina diam dulu. Gitu. Ini juga saktah, diam dulu. Gitu. Terus tadi antara apa tadi? A'udzu sama bismillah. Nah, antara Fatihah sama surat juga. Habis waladolin kan kita baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad misalnya. Waladolin. Bismillah. Waladolin. Bismillah.
Nafsu banget. Diam dulu. Waladolin. Atau amin. Amina bismil. Misal amin sama surat. Waladolin. Amina bismillahirrahmanirrahim. Kullallahu. Diam dulu. Amin. Baru bismillah. Terus surat. Abis baca surat kita apa? Langsung ruku. Itu diam dulu. Ada diam dulu. Misalkan kita udah surat akhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, diam. Allahu akbar. Diam dulu 2 detik. Jadi ada tuh 2. Ayo sekarang sholat ada tuh 2 gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tuh 2. Jangan ngomong tuh 2. Maksudnya tuh 2-nya di hati ya. Maksudnya ukuran aja. Iya, berarti harus diam. Jangan walam yakul lahu kufuwan ahadullahu akbar. Jangan nyambung banget gitu. Iya, enggak batal sih sholatnya ya, tapi itu jelek. Walam yakul lahu kufuwan ahadullahu akbar. Kan gitu rasa itu aduh repot dah semuanya pakai disambung gitu. Jangan sakta ada sakta tuh 2 gitu. Waladolin juga nih biar bareng sama malaikat. Jadi usahain nih bareng amin kita sama amin imam. Ya usahain ya itu, karena itu satu-satunya yang disunahin bareng. Selainnya makruh. Allahu akbar makruh. Selainnya bahkan ada yang bisa membatalkan kalau bareng sama imam, yaitu bareng takbiratul ihram. Smart, pinter. Oke, itu ya. Itu ilata mina. Itu baca amin. Wa yahrumu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.